Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali berjumpa di channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan melawat kami, mari Tuhan memberkati kami kembali melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyambut Yesus Kristus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perikop yang menjadi renungan kita hari ini, kita melihat bagaimana orang banyak mengelu-elukan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya memasuki kota Yerusalem. Mereka mengelu-elukan Yesus seraya berseru, "Hosana bagi anak Daud." Nah saudara, istilah mengelukan ini mempunyai arti mengarak, menyongsong, menyambut, dan menjemput. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengelukan ini artinya menjemput atau menyambut dengan meriah kedatangan tamu dan sebagainya. Itu arti kata daripada mengelukan. Jadi ketika orang banyak itu mengelu-elukan Tuhan Yesus, itu artinya mereka mengarak, menyongsong, menyambut Yesus secara meriah. Nah, ada 2 hal yang bisa kita lihat dari peristiwa orang banyak yang mengelu-elukan Tuhan Yesus. Apa saja itu? Yang pertama, mengapa orang banyak mengelu-elukan Tuhan Yesus? Dan yang kedua, bagaimana cara mereka mengelu-elukan Tuhan Yesus? Mari kita lihat yang pertama, mengapa orang banyak mengelu-elukan Tuhan Yesus. Saudara, pada bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Mesias kepada orang banyak. Selama ini Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk memberitahukan kepada semua orang
bahwa dia itu adalah Mesias. Tetapi kali ini Tuhan Yesus justru secara terang-terangan dia memproklamirkan dirinya kepada semua orang bahwa dia adalah seorang Mesias. Nah, Matius mencatat alasannya di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, yakni untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Ya, kutipan yang dikutip oleh Matius dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima ini berasal dari kitab Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Jadi sangat jelas bahwa Yesus secara sadar dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Mesias kepada semua orang ini untuk menggenapi apa yang menjadi nubuatan dari Nabi Zakaria tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai seorang Mesias kepada orang banyak, ya, kita melihat di situ mereka semua datang untuk mengelu-elukan Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Raja yang akan datang untuk membawa keselamatan kepada mereka. Nah, ini terlihat dari seruan mereka dalam ayat 9 yang merupakan kutipan dari Mazmur 118 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya. Penyebutan anak Daud dan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ini adalah sebuah sebutan yang identik dengan Mesias. Ini adalah sebuah sebutan yang diberikan kepada Mesias yang akan datang untuk membawa keselamatan. Jadi, mereka meyakini bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias, Sang Raja yang telah datang untuk menyelamatkan mereka, dan mereka semua datang untuk menyambut dia, untuk menyongsong dia, untuk mengelu-elukannya dengan penuh semarak dan kemeriahan. Apalagi mereka juga menganggap Yesus ini adalah seorang nabi, ayat 10 sampai dengan ayat 11, yang telah mengajar mereka, bahkan yang telah menunjukkan atau mendemonstrasikan berbagai macam mujizat. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, secara khusus pada pasal 20, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34, di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan mujizat penyembuhan atas 2 orang buta. Nah, inilah yang membuat mereka pada akhirnya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah datang untuk membawa keselamatan kepada mereka, dan mereka serempak mengelu-elukannya, menyambut, menyongsong dia dengan segala kemeriahan. Tetapi saudara, sangat disayangkan, ternyata mereka mempunyai pengertian yang salah tentang Mesias, Sang Raja tersebut. Ya. Bagi mereka, Mesias itu adalah raja yang akan datang memang untuk membawa keselamatan, tetapi keselamatan yang mereka maksud adalah pembebasan, kelepasan dari penjajahan Romawi, dan yang kelak akan membawa mereka menjadi sebuah bangsa yang berkuasa dan disegani oleh bangsa-bangsa lain seperti di era Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka melihat Yesus. Mereka meyakini Yesus Kristus adalah Mesias yang telah datang, tetapi untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi dan yang akan membawa bangsa Israel kembali berjaya seperti di era Raja Daud dan Raja Salomo. Ya. Faktanya saudara, kenyataannya Tuhan Yesus Kristus ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja itu, bukan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, seperti yang mereka impikan, seperti yang mereka harapkan selama ini.
Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja itu bukanlah untuk tujuan politis. Tuhan Yesus, dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja yang dinanti-nantikan itu, bukanlah untuk mendirikan kerajaan duniawi. Bukan. Ya. Tuhan Yesus dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja, adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pasal 20 ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja itu adalah untuk mati sebagai korban pendamaian bagi orang berdosa. Tuhan Yesus, dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja adalah untuk mendirikan kerajaan Allah. Ya. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi konsep orang banyak tentang Mesias. Ya. Jadi saudara, mereka telah keliru di dalam memahami kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias ini adalah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, padahal kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias adalah untuk mendirikan kerajaan dunia, padahal kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias Sang Raja itu adalah untuk mendirikan kerajaan Allah. Ya. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita melihat dalam beberapa hari kemudian, dalam beberapa hari setelah mereka mengelu-elukan Yesus, mereka kemudian justru berteriak, salibkan dia. Matius pasal 27 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya. Mereka yang tadinya menyambut Yesus dengan berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi di kemudian hari, mereka menolak Yesus dan berseru, salibkan dia. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata mereka mengelu-elukan Yesus. Ini semua didasari dengan konsep, dengan pengajaran, dengan keyakinan yang salah, sehingga pada akhirnya mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka telah keliru di dalam memahami kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Selama ini mereka menyambut Yesus, mengelu-elukan Yesus. Ini semata-mata karena mereka berpikir bahwa Yesus inilah yang akan memenuhi segala apa yang mereka inginkan, segala apa yang mereka kehendaki, segala apa yang mereka cita-citakan selama ini. Ya. Selama ini mereka menyambut, mengelu-elukan Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus Kristus inilah yang kelak akan memenuhi seluruh keinginan jasmani mereka, serta membawa mereka untuk menikmati kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan duniawi. Tidak heran, sambutan dan pujian mereka kepada Kristus ini pada akhirnya berubah menjadi kekecewaan. Berubah menjadi penolakan dan penyaliban Yesus Kristus. Mereka kecewa kepada Kristus. Mereka menolak Kristus. Dan mereka pada akhirnya menyalibkan Kristus. Karena apa yang mereka harapkan dari sosok Yesus Kristus yang selama ini mereka yakini dan percaya ini sebagai seorang Mesias tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian yang pertama ini adalah apa sesungguhnya yang menjadi alasan sehingga kita menyambut atau mengelu-elukan Yesus dengan penuh antusias. Atau dengan kata lain, apa sesungguhnya alasan yang membuat kita
mau mengikut Yesus, mau melayani Yesus. Apa sesungguhnya yang membuat kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus? Apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi alasannya? Apakah supaya kita bisa bebas dari sakit penyakit? Apakah supaya kita bisa bebas dari hutang piutang? Apakah supaya kita bisa bebas dari kebangkrutan usaha dan pekerjaan kita? Apakah supaya kita bisa bebas dari krisis ekonomi? Atau apakah supaya kita bisa mendapatkan kekayaan? Supaya kita bisa memperoleh keuntungan dalam pekerjaan? Supaya bisnis dan usaha kita berhasil? Supaya kita bisa memperoleh kedudukan, kekuasaan, kesehatan, kesuksesan, kemakmuran, atau apapun yang kita inginkan? Ya. Apakah seperti itu konsep kita selama ini di dalam mempercayai Yesus? Di dalam mengikut Yesus, di dalam menyambut Yesus, di dalam kehidupan kita. Apakah seperti itu? Jika demikian halnya, saudara, maka kita benar-benar telah keliru di dalam mengikut Yesus, di dalam melayani Yesus, di dalam menyambut Yesus selama ini. Jika demikian halnya, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mengelu-elukan Yesus yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Bahkan, saudara, kita pun bisa sama seperti orang-orang ini. Jika kita keliru selama ini di dalam menyambut Yesus, bisa saja suatu saat nanti kita akan kecewa kepada Yesus. Kita akan menolak Yesus dan kita pada akhirnya akan menyalibkan Yesus dalam tanda petik. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kedatangannya adalah untuk membebaskan kita dari sakit penyakit, membebaskan kita dari hutang piutang, membebaskan kita dari kemiskinan, kebangkrutan, membebaskan kita dari krisis ekonomi maupun krisis yang lainnya. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kedatangannya akan membebaskan saudara dari semua itu. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kedatangannya adalah untuk membebaskan kita dari sakit penyakit rohani, membebaskan kita dari kebangkrutan rohani, membebaskan kita dari kemiskinan rohani kita, membebaskan kita dari kebutaan rohani kita, serta krisis kerohanian kita akibat dosa dan cengkraman kuasa iblis. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan kepada kita kekayaan, kedudukan, kekuasaan, kesehatan, kesuksesan, kemakmuran, atau kemuliaan duniawi yang lainnya. Tidak, saudara. Tetapi, ya, Tuhan Yesus datang. Dia berjanji untuk memberikan kepada kita Shalom Elohim, damai sejahtera Allah, kelimpahan rohani, kekayaan rohani, kesejahteraan rohani, kelegaan karena kita telah dimerdekakan dari dosa, kuasa iblis, dan murka Allah. Inilah tujuan kedatangan Yesus. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita keliru di dalam menyambut dan mengimani Yesus Kristus. Jangan sampai kita keliru ketika kita mau mengikut dan melayani Yesus. Kita bukan menyambut atau mengimani Yesus Kristus yang datang untuk mendirikan kerajaan duniawi, saudara. Tetapi Kristus yang datang untuk mendirikan kerajaan sorgawi. Itulah membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari kutuk dosa dan ikatan kuasa iblis, dan yang menjadikan kita sebagai warga negara kerajaan sorga, di mana Kristus menjadi raja yang memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Ya, inilah satu-satunya alasan mengapa kita mengelu-elukan Yesus. Satu-satunya alasan mengapa kita menyambut Yesus. Mengapa kita berseru Hosana bagi anak Daud. Ya, ini alasannya. Bukan alasan duniawi. Bukan alasan materi, tapi alasan rohani. Apa itu? Membebaskan kita dari kutuk dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari cengkraman kuasa iblis. Dan Yesus yang datang itu membawa kita
untuk menjadi warga negara kerajaan sorga, di mana Kristus menjadi raja dan memerintah sepenuhnya di dalam seluruh kehidupan kita. Inilah satu-satunya alasan mengapa kita mengelu-elukan Yesus. Satu-satunya alasan mengapa kita menyambut Yesus. Ya, oleh sebab itu saudara, mari kita sambut Yesus. Mari kita mengelu-elukan Yesus Kristus yang datang sebagai raja untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa iblis, dan yang membawa kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena itu saja, itulah alasan satu-satunya dan tidak ada yang lain mengapa kita menyambut atau mengelu-elukan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari peristiwa orang banyak mengelu-elukan Tuhan Yesus. Bagaimana cara orang banyak itu mengelu-elukan Tuhan Yesus? Yang pertama tadi kita sudah lihat mengapa mereka mengelu-elukan Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua kita melihat bagaimana cara orang banyak mengelu-elukan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11, kita melihat bahwa ternyata tidak semua orang yang mengelu-elukan Yesus. Tidak semua. Rupanya ada juga orang-orang yang gempar ketika menyaksikan Tuhan Yesus yang dielu-elukan dengan begitu meriah oleh orang banyak. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ada juga orang yang gempar menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus menunggangi seekor anak keledai masuk ke kota Yerusalem. Ya. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi Helenis atau orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang jauh dari tanah air mereka. Mereka yang terserak di tanah perantauan, yang hari itu mereka telah datang untuk memenuhi hukum Taurat, untuk memenuhi hukum Tuhan. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, saudara, orang-orang yang gempar itu mereka bertanya, siapa orang ini? Ya. Dan mereka mendapat jawaban bahwa orang yang mereka tanyakan itu adalah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Memang saudara tidak dijelaskan secara detail mengapa mereka sampai gempar menyaksikan kedatangan Yesus ke Yerusalem yang mengendarai seekor anak keledai. Ya, tidak dijelaskan secara detail. Apakah mereka gempar karena mereka merasa aneh menyaksikan sebuah pemandangan yang mungkin bagi mereka tampak ganjil dari seorang yang mengendarai seekor anak keledai yang diperlakukan bak seorang pahlawan, diperlakukan seperti seorang raja yang kembali dari medan peperangan dengan penuh kemenangan. Ya. Mungkin itu yang membuat mereka gempar. Ya, pemandangan yang aneh. Kok bisa seorang yang kelihatan biasa menunggangi seekor anak keledai kok diperlakukan seperti seorang raja yang baru saja kembali dari peperangan dan mengalami kemenangan? Ya. Mungkin itu yang membuat mereka merasa ganjil, merasa aneh sehingga mereka gempar. Jika seandainya benar demikian, maka di sini kita melihat bahwa dunia ini memang saudara mengagungkan yang namanya kehebatan, kekuasaan, popularitas, kegemilangan, dan kemuliaan duniawi. Sementara Tuhan Yesus justru menunjukkan kesederhanaan. Tuhan Yesus justru menunjukkan kelemah lembutan. Tuhan Yesus justru menunjukkan kerendahan hati yang mungkin dianggap sebagai sebuah kelemahan, yang mungkin dianggap sebagai sebuah ketidakberdayaan pada masa itu. Ya. Jika memang demikian halnya. Tetapi saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita teladan dari apa yang diteladankan oleh Yesus. Kita belajar dari sikap dan perilaku Tuhan Yesus yang lemah lembut, rendah hati, dan sederhana. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai seorang Mesias, sebagai seorang raja, bukan dalam kegemilangan, bukan dalam kehebatan, bukan dalam kemuliaan duniawi. Dia tidak menunggangi seekor kuda yang jantan yang gagah perkasa, tapi dia menunggangi seekor keledai beban, anak keledai lagi. Ya. Di sini kita melihat Tuhan Yesus memproklamirkan
dirinya sebagai seorang Mesias, seorang raja yang lemah lembut, yang rendah hati dan sederhana. Tuhan Yesus, dia tidak mencari popularitas duniawi. Hidupnya justru bertolak belakang dengan gaya hidup duniawi. Nah saudara, sebagai pengikut Yesus, kita perlu belajar meneladani kesederhanaan Yesus Kristus ini. Kita perlu belajar untuk hidup dalam kesederhanaan dan bukan hidup dalam kemewahan dan pesta pora. Ya. Sekarang ada banyak orang yang melakukan flexing, ya, menonjolkan, memamerkan kemewahan, kelebihan-kelebihan untuk mendapatkan pujian, penghormatan dari manusia. Tetapi pengikut Kristus diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar untuk hidup dalam kelemah lembutan, untuk hidup dalam kerendahan hati, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Ini contoh dan teladan yang diberikan kepada Yesus kepada kita. Untuk tidak mengikuti gaya hidup dunia, tetapi mengikuti gaya hidup Yesus. Sederhana, rendah hati, dan lemah lembut. Nah saudara, selain orang-orang yang gempar, kita juga melihat adanya orang-orang yang mengelu-elukan Yesus. Bagaimana cara mereka mengelu-elukan Yesus dijelaskan dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Saudara, pada masa itu, bahkan pada masa-masa sebelumnya, ya, melepaskan pakaian atau melepaskan jubah, kemudian menghamparkannya di hadapan seorang raja, ini adalah sebuah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada otoritas raja dan juga penyerahan diri kepada otoritas seorang raja. Jadi ketika orang banyak itu menghamparkan jubah atau pakaian mereka di depan Yesus, di hadapan Yesus, hal itu merupakan sebuah tindakan simbolik bahwa mereka siap untuk ikut Yesus. Bahwa mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada kekuasaan atau otoritas Yesus. Mereka siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi kehendak Yesus. Tetapi sayangnya saudara, kesiapan mereka untuk mengikuti Yesus serta penyerahan diri mereka kepada Kristus, semua itu semata-mata adalah sebuah kesiapan, sebuah ketundukan untuk melakukan gerakan revolusi terhadap pemerintahan Romawi dan perjuangan untuk mendirikan kerajaan Israel secara politis. Seharusnya penyerahan diri dan ketundukan mereka kepada Kristus adalah sebuah penyerahan diri, adalah sebuah ketundukan untuk memberikan diri mereka dibebaskan, ya, dari belenggu dosa, kutuk dosa, sehingga dengan demikian mereka diperdamaikan dengan Allah. Kristus menghendaki supaya mereka memberikan diri mereka, menundukkan diri mereka kepada Dia yang adalah Mesias Sang Raja itu, ya, untuk mereka dibebaskan dari belenggu dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi justru, ya, mereka menyerahkan diri mereka kepada Yesus, tunduk kepada Yesus hanya untuk melakukan gerakan revolusi, menggulingkan pemerintahan Romawi dan mendirikan kerajaan Israel yang kembali gilang gemilang seperti di era Raja Daud dan Raja Salomo. Nah saudara, dalam bagian ini kita belajar bahwa cara yang benar dalam menyambut Yesus adalah kita perlu menundukkan dan menyerahkan diri kita kepada Kristus. Untuk apa? Untuk diperdamaikan dengan Allah. Ya, inilah cara yang benar dalam menyambut Yesus. Itulah menundukkan diri kita, menyerahkan diri kita, merendahkan diri kita untuk diperdamaikan oleh Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Ini cara yang benar dalam menyambut Yesus. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menundukkan diri kita. Mari kita merendahkan diri kita. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, Sang Mesias Raja Damai itu. Untuk apa? Untuk diperdamaikan dengan Allah. Untuk apa? Untuk saudara dan saya dibawa untuk masuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini cara yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa lihat dalam ayat 8 sampai yang ke-9, di situ juga kita menemukan cara mereka mengelu-elukan Yesus. Itulah berseru kepada Dia.
Saudara, di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9, mereka tidak hanya menghamparkan jubah atau pakaian mereka saja, tetapi juga mereka memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 13, di situ dijelaskan daun-daun palem. Mereka memotong daun-daun palem, ya, menyambut, mengelu-elukan Yesus sambil mereka berseru, Hosana. Ya, seruan yang merupakan sebuah doa, sebuah harapan, serta puji-pujian kepada Sang Raja Damai tersebut akan terwujudnya keselamatan, kesejahteraan, serta kemenangan. Tetapi sekali lagi sayangnya, ya, sambutan mereka, seruan mereka tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan politis, semata-mata hanya untuk pemuasan, pemenuhan hal-hal yang sifatnya jasmania saja. Padahal seruan tersebut seharusnya disampaikan dalam konteks rohani. Itulah seruan agar bisa mengalami kelepasan dari dosa. Seruan agar kerajaan Allah berdiri di tengah-tengah dunia ini. Seruan doa agar damai sejahtera Allah memerintah atas seluruh umat manusia. Pujian karena kerajaan Allah sudah hadir dan membawa damai sejahtera. Nah, saudara, dalam bagian ini kita belajar supaya kita juga waspada terhadap segala bentuk penyalahgunaan hal-hal rohani demi kepentingan duniawi. Ya, marak sekarang terjadi di mana agama atau ajaran kitab suci ini disalahgunakan hanya demi kepentingan duniawi, atau demi kekayaan duniawi, atau demi memuaskan syahwat nafsu kekuasaan, atau demi memperkaya diri sendiri, atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Hati-hati, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu biarlah setiap seruan kita kepada Tuhan, ya, doa, pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, bahkan setiap pengajaran firman Tuhan yang kita terima, biarlah itu bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi ini merupakan sebuah ekspresi. Itu semua merupakan sebuah ekspresi yang murni dari hidup yang sudah mengalami damai sejahtera Allah. Dari hidup yang sudah mengalami karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Raja itu. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Sambutlah Yesus. Ada dua hal yang sudah kita lihat dalam bagian ini. Mengapa kita harus menyambut Yesus? Dan bagaimana cara kita yang benar di dalam menyambut Tuhan Yesus? Marilah kita menyambut Yesus Kristus yang datang itu untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa iblis, dan yang membawa kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Mari kita sambut Dia yang datang untuk melakukan hal itu. Marilah kita menyambut Yesus Kristus dengan cara apa? Dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada otoritasnya, selain untuk diperdamaikan oleh Dia, kita dengan Allah, tetapi juga untuk dibentuk dan dipakai seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar di dalam kebenaran firman Tuhan ini makna yang sesungguhnya dari menyambut Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini membawa kami kepada pengertian yang benar bagaimana atau apa itu makna dari menyambut Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya membawa kami kepada pengertian yang benar tentang apa dan bagaimana menyambut Yesus dengan benar, tetapi juga itu kami aplikasikan, kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Itulah dengan menyambut Yesus Kristus yang datang untuk membawa keselamatan kekal bagi kami. Menyambut Yesus Kristus, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Kristus untuk dipakai dan dibentuk seturut dengan kehendak-Nya semata-mata. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah semua kami menyambut Yesus hari ini dengan benar. Dan biarlah Yesus membaharui seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.